Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Griston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 30 Desember 2024. Kondisi dari market ya lumayan koreksi ya. Kalau kita lihat memang kondisi dari pasar cenderung mengalami ya sedikit koreksi, impact dari weekend yang sangat boring. Terus smart money juga banyak yang libur di akhir tahun ini, jadi market nggak terlalu gerak juga. Belum lagi kalau kita lihat dari data terkait dengan uang beredar, kemarin kita sudah sempat bahas, uang beredar turun, ya kan otomatis market dengan high risk itu juga akan rebutan nih untuk dana yang masih tersisa. Itu. Jadi kan di market, uang itu terbatas, teman-teman. Uang itu terbatas, uang itu ada maksimum. Ya meskipun bisa dicetak terus sih gitu, tapi, untuk saat ini ada maksimum capacity yang bisa digunakan untuk menggerakkan pasar. Nah itu terus mengalami penurunan uang beredar. Ya, karena mungkin ada yang banyak, invest lagi di obligasi jangka panjang, sehingga kemarin bikin harga dolar juga menguat. Kemudian aset-aset kelas kayak, emas, saham itu rata-rata udah pada koreksi, gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan kondisi dari market overall cenderung masih dalam tahap, korektif lah teman-teman, gitu. Dan ya itu menurut saya menjadi salah satu, sentimen dari kondisi pasar yang cenderung bikin ya, kita melihat, ada kekecewaan juga nih di pelaku pasar sebab, wah ini kenapa nih market cenderung malah korektif ya kan, gitu. Jadi hal-hal tersebut kita perlu sikapi sebenarnya dengan bijak, bahwa kondisi perdagangan kali ini itu memang impact daripada, ya bisa dibilang, kondisi dari makroekonomi yang lebih luas. Begitu. Hari ini, by the way, kita nggak akan terlalu gimana-gimana untuk sentimen data dari, makroekonomi ya. Hari ini kita akan dapat data pending home sales, kemudian juga 3-month bill auction, dan juga 6 months bill auction untuk Amerika Serikat. Data ini mungkin memberikan impact terhadap dolar, mungkin juga tidak terlalu signifikan, gitu. Jadi, hari ini dan besok sentimen datanya nggak terlalu gimana-gimana. Setelah itu market baru akan mulai bergejolak setelah awal tahun baru. Ya mungkin tanggal 2, tanggal 3 market baru mulai akan sedikit recover gitu. Jadi ya itu kondisi dari pasar. Di sini aku mau sedikit mengulas aja sesuatu yang terjadi pada market ya belakangan. Apalagi banyak teman yang minta dibahas untuk gimana nih untuk apa namanya? Untuk, USDT yang katanya itu akan di-delisting untuk market Eropa. Jadi teman-teman, USDT ini tidak di-delisting di semua exchange. Dia hanya di-delisting karena tidak sesuai atau tidak dianggap sesuai oleh regulasi dari Uni Eropa. Jadi USDT cuma di-delisting di negara kawasan Uni Eropa. Gitu. Jadi kan di Eropa, untuk menyatukan negara-negara Eropa nih, dibangun organisasi namanya Uni Eropa. Uni Eropa itu kalau di market kriptonya, diawasi oleh regulator yaitu MiCA, gitu. Nah, MiCA melihat bahwa USDT ini terlalu besar market size-nya. Artinya yang pakai sangat-sangat besar. Ditakutkan USDT ini bisa mengganggu kestabilan dari perekonomian, di negara-negara di Uni Eropa seperti itu. Sebenarnya USDT atau Tether itu bukan pertama kali mendapatkan kasus seperti ini. Sebelumnya juga di Amerika Serikat juga mengalami atau melakukan hal yang sama. Jadi dulu nih 2021, 2022 itu pemerintah Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama lewat Gary Gensler di mana Tether ini terlalu dominan, market cap-nya terlalu besar. Apa yang terjadi? Dibikinlah token stablecoin tandingan yang itu USDC, teman-teman. Jadi USDC itu adalah stablecoin dari Circle yang memang diciptakan untuk menjadi tandingan, ya, menjadi tandingan untuk USDT yang sangat dominan. Nah, USDT ini dia kan di backup nih sama US dollar sangat-sangat banyak, teman-teman. Nah,
itu dianggap bisa mengganggu kestabilan dari, dolar itu sendiri. Makanya Amerika Serikat nggak mau nih USDT atau Tether sampai intervensi, karena saking besarnya dia punya cadangan dolar, gitu. Makanya, ya muncullah stablecoin yang baru, USDC, kemudian, Ripple juga kemarin meluncurkan, stablecoin-nya RLUSD, dan juga stablecoin yang lain, itu tujuannya untuk menghentikan dominasi dari Tether. Jadi kalau di Amerika Serikat itu ada yang namanya peraturan, di mana perusahaan itu tidak boleh mendominasi atau memonopoli semua, atau perusahaan-perusahaan lain. Contoh nih, misalkan di Amerika Serikat itu ada perusahaan teknologi Apple. Dia itu nggak boleh terlalu dominan. Dia harus memberikan kesempatan untuk perusahaan-perusahaan lain juga untuk punya market pasar, teman-teman. Jadi, ya itu. Jadi peraturannya seperti itu. Memang nggak boleh satu-satunya menjadi monopoli, ya, atau memonopoli perusahaan yang lain. Maksudnya terlalu dominasi itu nggak boleh kalau di Amerika Serikat. Nah, makanya kalau teman-teman misalkan menggunakan exchange kayak Coinbase, rata-rata untuk penggunaan perdagangannya itu pakai USD pair-nya ya. Misalkan Bitcoin USD, mereka nggak pakai USDT. Gitu. Jadi itu adalah salah satu kebijakan, teman-teman. Ya, supaya USDT ini nggak terlalu besar. Tapi kalau di luar Amerika Serikat ya boleh-boleh aja, gitu. Makanya kemarin Binance kenapa nggak bisa masuk ke US ya kan? Ya akhirnya diciptakan, Binance US yang ujung-ujungnya juga pakai stablecoin, atau tidak pakai stablecoin. Mereka pakai pair yaitu, eee USD ya kan, nggak pakai USDT, nggak ada stablecoin di sana, gitu. Nah, Uni Eropa itu juga sama, dia akan mendelisting yang namanya USDT, tapi itu nggak masalah teman-teman, karena USDT masih akan bisa dipakai di market di luar dari, Uni Eropa. It's okay, nggak masalah, dan ini menurut saya bukan sebuah fad yang harus kita, reaksi berlebih. Seperti itu. Jadi ya biasa aja, kalau USDT nggak bisa masuk ke Uni Eropa, ya berarti, dia masih bisa dipergunakan di negara-negara yang lain, gitu. Tapi memang sih dominasi dari USDT tentu saja akan menurun, ya kan, akan ada kesempatan nih untuk stablecoin yang lain bisa sedikit naik. Tapi kalau misalkan teman-teman melihat exchange kayak Crypto.com, itu salah satu kripto yang memang, eee, dipakai di Uni Eropa, untuk saya bisa cek nggak sih market spot-nya? Kita nggak bisa lihat perdagangannya ya, tapi overall sih kalau setahu saya perdagangan di Crypto.com ini itu rata-rata menggunakan, euro ya. Misalnya Bitcoin euro, seperti itu. Jadi ya itu adalah satu kebijakan yang sebenarnya, apa namanya, bisa mengurangi dominasi dari, USDT itu sendiri. Nah ini contohnya teman-teman, BTC. Sorry ini kita skip. Nah, pair di exchange Eropa itu ya BTC USD. BTC USD, nggak ada pakai Bitcoin USDT. Ya, ya ini bakalan di delisting nanti. Tuh, jadi pair mereka itu seperti ini doang. Bitcoin Euro, Cardano Euro, Doge Euro gitu. Jadi dia nggak pakai stablecoin. Apakah itu gimana-gimana? Ya menurut saya sih nggak gimana-gimana juga, ya kan. Ya itulah. eh kita lihat dari berita yang lain juga ya, kondisi dari pasar memang lagi belum begitu bagus, tapi marilah kita coba untuk melihat seperti apa outlook dari beberapa, ya institusi besar ataupun orang-orang ternama juga terkait dengan market kripto di 2025, gitu. Yang pertama adalah Richard Teng, CEO dari Binance memberikan outlook-nya untuk 2025 untuk industri kripto. Industri kripto akan didominasi oleh adopsi besar dari Bitcoin ETF. Ya, terutama dari market US dan juga investor-investor di negara lain juga kemungkinan akan bisa beli produk tersebut. Sehingga AUM atau aset under manajemennya akan terus mengalami peningkatan. Regulasi MiCA di Uni Eropa saat ini sudah, rampung, di mana regulasi mereka sudah jelas, ya kan, market crypto diizinkan untuk diperdagangkan secara legal
di Uni Eropa, tentu saja dengan berbagai kebijakannya, tapi pada intinya adalah regulasi mereka cenderung pro terhadap kripto. Begitu juga dengan Donald Trump yang maju, dan ini merupakan, potensi nih, hal-hal yang dinantikan oleh, apa namanya, kita ya semua, menunggu janji Trump terrealisasi terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kripto. Kemudian, ya, platform DeFi akan menjadi platform yang bisa dibilang menjadi platform yang menarik. Apalagi Donald Trump kemarin sudah berinvestasi di project mereka ya, yang Liberty itu. Itu adalah platform DeFi, TradFi yang memang mendukung perdagangan NFT, perdagangan kripto, dan juga akses yang lebih luas kemungkinan dengan real world asset gitu. Bitcoin akan dijadikan strategic reserve untuk US, Amerika Serikat, dan ini bisa menjadi sentimen yang positif untuk tren rally pada Bitcoin gitu. Selain itu juga akan ada ya bisa dibilang balancing untuk total supply dari stablecoin yang ada. Saat ini memang didominasi oleh Tether dan banyak stablecoin baru yang bermunculan untuk mengurangi dominasi dari Tether itu sendiri, gitu. Selain itu juga kalau kita lihat dari outlook-nya, tren ke depan akan mengarah ke beberapa poin penting ya, perkembangan kripto, terutama dari BlackRock dan juga Fidelity yang akan benar-benar membanjiri pasar dengan iklan terkait dengan ETF mereka, gitu. Selain itu juga dari Memecoin, kemudian project-project kripto, AI agent, real world asset, itu akan menjadi ya sebuah narasi ataupun sebuah sektor dari kripto yang masih akan sangat-sangat menarik untuk kalian perhatikan. Gitu. Jadi tren akan mengarah ke sana menurut dari, Richard Teng ya, CEO dari Binance saat ini. Kalau kita lihat dari investasi, saat ini banyak sekali masuk di bulan Desember ini ya, berkat putaran pandangan substansional, penggalangan dana kripto mengalami pertumbuhan signifikan. Ini karena dorongan dari pendanaan tahap akhir dan juga OTC. Jadi saat ini crypto fundraising, project-project baru itu banyak banget, masif banget di Desember ini, gitu. Jadi ini merupakan sebuah berita terkait dengan pertumbuhan dari adopsi kripto yang semakin meluas. Project-project baru banyak yang mulai tumbuh lagi di bulan Desember, tuh. Terus kalau kita lihat dari kondisi market ya, saat ini memang, Bitcoin secara jangka pendek itu mengalami koreksi. Tapi kalau kita berkaca dari tahun 2024, Bitcoin ini sudah mengalami rally yang sangat-sangat signifikan. Menurut Galaxy Research, adopsi institusional, corporate, dan juga negara itu mendorong Bitcoin meningkat pesat pada tahun 2025. Sepanjang peredarannya atau beredarnya, Bitcoin telah mengalami apresiasi yang lebih cepat dibandingkan dengan aset kelas yang lain seperti S&P 500 dan juga emas. Ya, Bitcoin diprediksi akan berpeluang menyentuh 150.000 US dollar ya, dan best skenario-nya bisa tembus sampai 185.000 di kuartal keempat 2025. Itu, adopsi akan didominasi oleh ETP atau ETF yang sudah diluncurkan oleh beberapa hedge fund. Itu. Selain itu juga institusi besar kayak MicroStrategy, Nvidia itu akan terus melakukan, adopsi pada Bitcoin ya, dan kemungkinan Bitcoin akan punya market cap yang lebih lebih besar daripada perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika Serikat. Gitu. Terus juga MicroStrategy kemarin sudah masuk ke Nasdaq 100 ya, menunjukkan bahwa ini loh perusahaan yang punya reserve berupa Bitcoin bisa meningkat valuasinya sangat-sangat tinggi dan kemungkinan ini akan men-trigger banyak perusahaan lain untuk, lihat tuh MicroStrategy dia beli Bitcoin harga sahamnya naik ya kan, dan kemungkinan banyak company yang bakalan FOMO untuk juga menjadikan Bitcoin sebagai cadangan reserve mereka, gitu. Ya overall outlook-nya lumayan oke untuk pasar ya. Dan dari MUFG ini salah satu perusahaan, juga manajer
investasi perbankan gitu. Mungkin kalau teman-teman pakai Danamon pasti tahu, di aplikasinya ada ini ya, ya ini perusahaan dari Jepang, di mana dia memiliki sebuah prediksi bahwa energi akan bearish, neutral to bearish 2025, kayak oil itu akan turun. Kemudian yang bullish itu justru precious metal. Precious metal nih kayak gold ya kan, kayak emas, kemudian perak. Nah, itu bakalan bullish, teman-teman. Jadi itu kemudian juga dari Bitcoin nggak ada outlook-nya sih, karena perusahaan ini lebih kayak berfokus di investasi apa namanya, untuk komoditi. Untuk komoditi, untuk market saham, ya market market apa namanya, money market gitu. Kemudian Pantera juga memiliki pandangan bahwa Agustus 2025 akan menjadi puncak siklus pada bull run Bitcoin dan mengatakan akan mulai turun pada 2026 nanti. Jadi ya seperti siklus lah teman-teman. Jadi Bitcoin ini masih dalam fase bullish dan kita masih akan berpeluang untuk masuk ke fase bull run. Cuman secara jangka pendek kita masih koreksi. Jadi itu sementara yang kita tangkap. Kemudian dari beberapa whales melakukan banyak apa namanya transfer ya. Ini terdeteksi ada whales yang melakukan transfer untuk tether di Kraken. Sepertinya sih ada jualan gitu. Jadi whales-nya udah pelan-pelan jualan. Dan ya kalau kita lihat dari kondisi saat ini memang market altcoin sedang koreksi ya. Jadi ya sabar-sabar aja buat teman-teman. Kalau teman-teman ada invest ya kan, ada masuk ke koin mungkin teman-teman nyangkut, ya ini adalah realita dari pasar ya. Jadi kita nggak bisa selalu apa namanya, ya nggak bisa selalu dibikin seneng oleh pasar. Market kadang-kadang bisa turun, kadang-kadang juga bisa mengalami tren kenaikan. Jadi ya dinamis banget. Dan kalau dari saya sendiri sih outlook terhadap kripto, terhadap Bitcoin secara jangka pendek ini masih korektif. Jadi kalau teman-teman yang mungkin trading di market, saya lebih saranin buat liburan dulu, teman-teman. Market cap dari Bitcoin juga udah mulai turun ya sejak tanggal 18 bulan Desember kemarin. Jadi karena market cap-nya turun, pasarnya turun juga, ya jadi seperti ini ya, dalam posisi sekarang ya sabar-sabar dulu, teman-teman, gitu. By the way saya nggak bisa akses saya punya, apa namanya, saya punya, TradingView ya, nggak tahu kenapa hari ini ada error, jadi saya pinjam chart dari Crypto.com kali ya. Jadi kalau kita lihat dari kondisi market, kita akan dapat, eee apa namanya, weekly time frame closing untuk Bitcoin, dan jika kita perhatikan kondisinya saat ini Bitcoin, dalam posisi bearish engulfing, masih dalam tekanan jual dan kemungkinan masih akan lanjut koreksi. Kita sudah bahas beberapa opportunity untuk Bitcoin mengarah ke area next support, yaitu di kisaran 90 ribuan, dan sekarang Bitcoin sudah berada di kisaran 93.500. Gitu. Altcoin gimana? Altcoin juga overall sama aja. Kalau kita pakai indikator yang ada di aplikasi Crypto.com ini, dia pakai SMA berapa nih? SMA 9 ya. Nah, itu dia pakai indikator itu di mana next support di sini kelihatan ada di range harga sekitar 74 ribuan ya untuk area next support pada Bitcoin, dan ya itu adalah hal yang nggak bisa kita hindarkan gitu, teman-teman. Jadi ya untuk saat ini market koreksi dulu, weekly time frame pun juga kemungkinan kalau kita closing di bawah 100.000 berarti kita memang siap untuk koreksi, market siap untuk koreksi, manfaatkan momentum koreksi buat, kembali pungut barang dengan harga murah ya teman-teman. Saya rasa momentum kali ini bisa menjadi last dip untuk Bitcoin before kembali melanjutkan rally, gitu. Dan kalau dari saya pribadi melihat posisi altcoin agak sedikit strong karena dari BTC Dominance memang sempat mengalami penurunan, tapi jangan terlalu percaya diri juga sebab BTC Dominance ini masih sangat strong dalam tren bullish karena adopsi pada Bitcoin cenderung lebih mendominasi daripada adopsi untuk altcoin. Beberapa altcoin juga yang kemarin sudah sempat naik tinggi itu mengalami tren koreksi yang agak signifikan untuk perdagangan saat ini gitu. Jadi
Ya market masih koreksi lah. Kalau dari saya sendiri, opini saya liburan dulu, ya, santai dulu, jangan terlalu push diri kalian, apalagi yang aktif trading, sebab untuk posisi sekarang volatilitasnya itu sangat tinggi. Jika kita melihat dari data di CoinGlass terkait dengan, apa namanya, liquidation ya, liquidation saat ini cenderung sangat-sangat kecil, teman-teman. Artinya ya, long or short squeeze itu sedikit banget yang di didapat oleh whales, gitu. Jadi secara market akan volatil naik dan turunnya, gitu. Jadi nggak akan ideal nih kalau teman-teman misalkan pasang short atau pasang long, hold jangka panjang itu nggak akan ideal, sebab marketnya itu cenderung seperti itu. Ya, turun tapi naik bisa lebih tinggi, jadi kalian bakalan sering kena liquid di posisi seperti ini. Gitu. Jadi dari opini saya sih stay away dulu di market, liburan dulu, nanti balik lagi di Januari tanggal 1 ya mendekati tanggal 2 itu mungkin market akan lebih bergairah lagi, gitu. Paling gitu aja sih outlook dari saya sendiri ya, jadi semoga bisa bermanfaat. Jadi intinya 2025 banyak yang memprediksi market akan bullish. Coinbase, kemudian BlackRock dari AI-nya, kalau kita analisa makroekonomi juga kecenderungan akan positif di 2025. Dari regulasi dari Donald Trump naik itu positif. Tadi kita juga sudah bahas tentang Richard Teng outlook-nya, Galaxy Research kita juga sudah sedikit ulas ya, bullish on Bitcoin on 2025. Jadi sekian aja, happy holiday untuk kita semua, teman-teman. Akhir kata saya Andre, makasih.